Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atikul Umam dari kelas Ilmu Hukum semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita mulai dari pengertian waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pewarisan hanya akan terjadi apabila adanya kematian. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ingat dicatat bahwasannya dalam pasal 830 pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pewarisan pula merupakan salah satu cara seseorang mendapatkan hak milik atau yang biasa kita sebut dengan hak eigendom. Hak ini tertera pada pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu. Melanjut kepada subjek dan objek hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subjek waris dalam BW, pewaris. Yang pertama adalah pewaris, orang yang meninggal dunia dan mempunyai harta. Nah, yang disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan mempunyai harta. Yang kedua, yakni tentu ahli waris atau orang yang berhak menerima siapa yang menjadi pewaris tidak dipengaruhi oleh sistem keberatan. Yang selanjutnya ada objek waris, yang mana objek waris adalah harta kekayaan yang dipindah tangankan dari pewaris kepada ahli waris. Harta kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva, yaitu sejumlah benda yang nyata ada atau berupa tagihan piutang kepada pihak ketiga. Selain itu, aktiva bisa pula berupa hak material. Yang kedua yakni ada pasiva, yaitu sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya. Yang selanjutnya yakni cara mendapatkan warisan. Ada dua cara memperoleh warisan. Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau ab instantito. Yang mana ahli waris ab instantito diatur dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan istri atau suami yang masih hidup. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris tentu adalah negara. Yang kedua, yakni dinamakan mewarisi secara testamenter, yang mana di sini ahli waris karena ditunjuk dalam surat warisan atau testamen yang dijelaskan pada pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, sifat hukum waris Perdata Barat ini ada 3. Sifat hukum waris Perdata Barat yang pertama, sistem pribadi, yang mana ahli waris adalah perseorangan, bukanlah kelompok. Yang kedua, sistem bilateral, yang mana dapat mewaris dalam pihak ibu dan bapak. Yang ketiga, yakni sistem penderajatan, yang mana dalam mewaris, ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Selanjutnya, orang yang tidak patut menjadi ahli waris. Menurut pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang dianggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris. Yang selanjutnya, mereka yang pernah divonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan dan diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Yang selanjutnya, mereka yang mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat warisan. Yang terakhir, yakni mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.
Nah, yang selanjutnya ada mewaris langsung dan mewaris tidak langsung. Apa itu mewaris langsung dan mewaris tidak langsung? Mewaris langsung yakni orang yang mewarisi dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena sebagai diri sendiri atau Withagenhofde. Nah, selanjutnya yakni ada mewaris tidak langsung. Mewaris karena pergantian. Displaced-Verfilling ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, yang mana ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Selanjutnya yakni ada golongan-golongan dalam waris KUH Perdata atau waris BW. Golongan-golongan itu adalah yang pertama, dalam golongan ini, yakni suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagian di atas, yang mendapatkan warisan adalah istri atau suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat 1/4 bagian. Ayah, ibu, pewaris, saudara-saudara, atau dapat dikatakan mereka mendapatkan kepala demi kepala. Yang selanjutnya, yakni ada golongan 2. Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian, yang berhak adalah kedua orang tua atau garis lurus ke atas. Dua orang tua, saudara, atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagian di atas, yang mendapatkan warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat 1/4 bagian. Pada prinsipnya, bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 bagian. Selanjutnya, golongan 3, yakni kakek nenek. Dalam golongan ini, pewaris tidak mempunyai saudara kandung, sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Yang mana contoh bagian di atas yang mendapatkan warisan adalah kakek atau nenek, baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi 1/2 bagian untuk garis ayah dan 1/2 bagian untuk garis ibu. Atau bisa dikatakan dari garis ibu setengah dan dari garis ayah setengah. Nah, nanti dibagi lagi berapa jumlah saudara yang ada di garis ibu atau di garis ayah. Yang selanjutnya ada golongan 4. Pada golongan ini, yang berhak menerima warisan adalah keluarga saudara dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat setengah bagian, sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan setengah bagian sisanya. Atau hampir sama dengan golongan 3 yang mana dari golongan ayah mendapatkan setengah dan dari golongan ibu mendapatkan setengah. Lanjut. Nah, di sini ada contoh penghitungan waris golongan 1. Soalnya, A meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yakni U dan 4 orang anak yakni B, C, D, dan E. Diketahui harta peninggalan A sebesar 750 juta. Maka berapakah pembagian waris untuk setiap ahli waris? Dan buatlah bagiannya disertai dasar hukumnya. Nah, bisa kita lihat bersama. Nah, di sini merupakan bagian dari contoh soal yang di atas. Nah, dan ini adalah pembagiannya. Kenapa ini bagiannya masing-masing itu 1/5? Dikarenakan di sini jumlah ahli waris golongan 1 yang ada ini ada 5 orang. Sesuai dengan ketentuan pasal 852 KUH Perdata. Nah, jadi 1/5 dikali 750 juta sama dengan 150 juta. Dan masing-masing B, C, D, E, dan U mendapatkan 150 juta rupiah dari harta peninggalan si A. Nah, lanjut. Contoh perhitungan waris golongan 1 yang kedua. Z meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yakni U dan Y. Z meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yakni U dan Y. Maaf ya, tadi ada kesalahan soal. Nah, soalnya yang benar adalah ini. Z meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri yakni Y dan 2 orang anak yakni D dan E. E telah meninggal dunia dan memiliki 2 orang anak yakni G dan H. Atau diketahui bahwasanya G dan H yakni cucu dari Z dan Y. Diketahui harta peninggalan Z sebesar 150 juta rupiah. Maka berapakah pembagian waris untuk setiap ahli waris? Dan buatlah bagiannya disertai dasar hukumnya. Nah, ini merupakan bagiannya. Kita bisa lihat di sini.
Z sudah meninggalkan seorang istri yakni Y dan 2 orang anak D dan E. Nah, dikarenakan E sudah meninggal maka dihitamkan dan dia mempunyai 2 orang anak G dan H. Apakah G dan H ini berhak untuk mewarisi? Tentu berhak, karena dalam pasal 852 apabila anak sudah meninggal, ini yang anak ini sudah meninggal, nah bisa digantikan oleh anaknya lagi atau cucunya, dan ini merupakan ahli waris pengganti. G dan H ini merupakan ahli waris pengganti. Nah, bagiannya adalah Y mendapatkan 1/3. Kenapa 1/3? Karena Z meninggalkan seorang ahli waris itu ada 3, yakni satu istri dan 2 orang anak. Y, D, E. Nah, Y, D, E ini masing-masing bagiannya 1/3. Nah, bagian Y dan D 1/3 dikali 150 juta. Jadi bagian Y dan D masing-masing 50 juta rupiah. Nah, G dan H dia mewarisi pancang demi pancang. Jadi E kan memiliki harta warisan sebesar 1/3. Nah, dikali lagi 1/2 dibagi 2 G dan H. 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6 dikali 150 juta, yang mana hasilnya adalah 25 juta. Dan G dan H berhak atas warisan sebesar 250 juta rupiah. Dan ini didasari dengan pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, contoh pembagian waris golongan 2. Yang mana A meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan telah bercerai dengan istrinya. Akan tetapi, ia masih memiliki 2 saudara, yakni C dan D, beserta bapak, yakni E, dan ibunya H masih ada. Diketahui harta peninggalannya sebesar 350 juta rupiah. Berapa pembagian waris masing-masing ahli waris? Dan bagaimana bagian pembagiannya? Serta sebutkan dasar hukumnya. Jawabannya, nah kita bisa lihat. Bagiannya di sini A setelah meninggal dunia. Nah, ada 2 saudara dan bapak dan ibunya masih ada. Nah, seperti itu ya untuk bagiannya. Nah, berapa bagian bapak dan ibu? Bapak dan ibu tidak boleh lebih kecil daripada 1/4. Dan apabila anaknya itu hanya ada 1, saudara dari si A ini hanya ada 1, maka E dan H berhak sebesar 1/3. Dikarenakan yang ada 2, makanya dia 1/4. H yang paling kecil adalah 1/4, tidak boleh lebih kecil lagi. Maka bagian masing-masing E, C, D, H sama masing-masing yakni 1/4. 1/4 dikali 30 juta yakni 7.500.000 rupiah. Jadi masing-masing mendapatkan 7.500.000 rupiah. Dan ini berdasarkan pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, lanjut ya. Pada tahun 2000, B meninggal dunia. Ia masih memiliki seorang ibu G dan 1 saudara kandung yakni F, serta 2 saudara tiri dari ayah yakni I dan J. Diketahui harta peninggalannya sebesar 100 juta rupiah. Berapakah bagian waris dari masing-masing ahli waris? Gambarkan bagannya dan sebutkan landasan hukumnya. Nah, kita bisa lihat bagannya seperti ini dan pembagiannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya F memiliki hak penuh atas saudara kandung dan saudara tiri dari bapak karena masih satu bapak dengan si B. Nah, dan F ini mendapatkan kedua bagiannya. Nah, jadi pembagiannya adalah G mendapatkan, seorang ibu ini mendapatkan 1/4. Dikarenakan tadi apabila masih ada seorang ibu dan memiliki 2 saudara atau lebih, maka bagian ibu paling kecil adalah 1/4. 1/4 kali 100 juta yakni 25 juta. Dan F 3/4 kali 1/3 sama dengan 3/4 dikali 100 juta sama dengan 25 juta. I 3/4 kali 1/3 sama dengan 1/4 dikali 100 juta yakni 25 juta. Dan J 3/4 kali 1/3 sama dengan 1/4 kali 100 juta sama dengan 25 juta. Dan landasan hukumnya terdapat pada pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, contoh warisan golongan 3. P meninggal dunia. Ia tidak memiliki istri dan keturunan. Ia pun tidak memiliki orang tua karena sudah terlebih dahulu meninggal. Akan tetapi, ia masih memiliki seorang nenek yaitu F dari garis ayah dan kakek dan nenek, yakni A dan B dari garis keturunan ibu. Diketahui jumlah harta yang ditinggalkan sebesar 10 juta rupiah. Berapa bagian tiap-tiap ahli waris? Bagaimana bagiannya dan sebutkan landasan hukumnya. Jawabannya, nah kita bisa lihat di sini bagian-bagiannya. Nah, bagian F adalah 1/2. Dikarenakan
bagian dari saudara ayah dan saudara ibu dibagi setengah. Nah, makanya F dikarenakan dia sendirian, maka dia berhak untuk setengah dari harta peninggalan P. 1/2 dikali 10 juta sama dengan 5 juta. Nah, berarti A dan B adalah bagiannya 2,5 juta rupiah. Dan dasar hukumnya adalah pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, contoh waris golongan yang 3 selanjutnya, P meninggal dunia. Ia tidak memiliki istri dan keturunan. Ia pun tidak memiliki orang tua karena sudah terlebih dahulu meninggal. Kan, tapi ia masih memiliki seorang kakek dan nenek, yaitu X dan Y dari garis ayah, dan kakek dan nenek yakni H dan J dari garis keturunan ibu. Diketahui jumlah harta yang ditinggalkan sebesar 24 juta rupiah. Berapa bagian tiap-tiap ahli waris, bagaimana bagiannya, dan sebutkan dasar hukumnya. Nah, dikarenakan ini dibagi setengah-setengah dan di atasnya dibagi setengah-setengah lagi, maka untuk setiap ahli waris, yakni kebagian 1/4 dari 24 juta rupiah, yakni masing-masing 6 juta rupiah, dengan dasar hukum pasal 858 KUH Perdata. Lanjut, contoh waris golongan 4. P meninggal dunia. Ia tidak memiliki istri dan keturunan. Ia pun tidak memiliki orang tua karena sudah terlebih dahulu meninggal. Kan, tetapi ia masih memiliki seorang paman dan bibi, yaitu X dan Y dari garis ayah, dan bibi J dari garis keturunan ibu. Diketahui jumlah harta yang ditinggalkan sebesar 36 juta rupiah. Berapa bagian tiap-tiap ahli waris, bagaimana bagiannya, dan sebutkan landasan hukumnya. Nah, bagiannya seperti ini. Dan berapa bagian mereka masing-masing? Nah, J kan dikarenakan sendiri, dia mendapatkan setengah dari harta si P karena dia sendirian dari garis keturunan ibu. Maka bagian si J adalah 18 juta rupiah. X dan Y, dikarenakan dia masih ada 2, jadi dibagi 2 lagi. 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Dikali 36 juta, yakni 9 juta. X dan Y masing-masing 9 juta rupiah. Dan dasari dengan pasal 858 KUH Perdata. Lanjut. Contoh yang selanjutnya, yakni G meninggal dunia. Ia tidak memiliki istri dan keturunan. Ia pun tidak memiliki orang tua karena sudah terlebih dahulu meninggal. Akan tetapi, ia masih memiliki seorang paman dan bibi, yaitu A dan B dari garis ayah, dan 3 anak dari bibi garis keturunan ibu, C, D, E. Diketahui jumlah harta yang ditinggalkan sebesar 54 juta rupiah. Berapa bagian tiap-tiap ahli waris, bagaimana bagiannya, dan sebutkan landasan hukumnya. Nah, di sini dikarenakan bibi dari si P ini sudah meninggal, maka yang berhak mewarisi adalah CDE atau anak dari si bibi ini, dengan bagian setengah dikali 1/3, dikarenakan CDE ada 3 orang, yakni 1/6 dari 54 juta, yakni 9 juta. Dan A dan B kebagian dari bagian sebesar 1/4 bagian dari harta warisan, yakni 1/4 dari 54 juta, yakni 13.500.000. Dan ini didasari oleh pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.